Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan bakal kami, yaitu sejarah pendidikan Islam di India, Bangladesh, dan Pakistan, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Yani. Saya akan mempresentasikan makalah yang pertama, ada itu sejarah pendidikan Islam di India. Pembaharuan di India dilatar belakangi oleh kondisi yang terjadi terhadap umat Islam India. Kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Mughal merupakan sumbangan yang berarti dalam mensiarkan dan membangun peradaban Islam di dunia. Sejak abad ke-18, kekuasaan kerajaan Islam Mughal mulai melemah. Kekuatan Inggris semakin menguat, begitu juga dominasi Hindu semakin mendesak umat Islam. Perlawanan kaum mujahidin yang dipelopor oleh Syed Ahmad Shahid mengalami kegagalan. Situasi umat Islam di India semakin terpuruk ketika terjadinya peristiwa Mutini atau pemberontakan di tahun 1857. Peristiwa ini memukul umat Islam. Syed Ahmad Khan berupa menetralisasi keadaan tersebut. Dalam peristiwa itu, Syed Ahmad Khan banyak menyelamatkan dan membantu Inggris dari tindakan kekerasan dan pembunuhan. Syed Ahmad Khan dapat mengubah pandangan Inggris terhadap umat Islam berkenaan dengan Mutini, pemberontakan. Penguasa Islam yang pertama di India adalah Muhammad Ibn Qasim. Ia sangat pandai memutar roda pemerintahan dan sesuai dengan instruksi dari Amir Umayyah, yaitu Hajjaj bin Yusuf di provinsi bagian timur. Muhammad Ibn Qasim menjadi panutan masyarakat India karena ia memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memeluk agama, boleh masuk agama Islam dan boleh tetap menganut agama nenek moyang mereka. Sejarah terjadinya pemberontakan sepoi itu, Syed Ahmad Khan memberikan pandangan terhadap umat Islam bahawa keselamatan umat Islam tergantung kepada kerjasama dengan orang Inggris. Perselisihan antara agama di dalam ajaran agama Islam dilarang. Kalau kita kalah dalam pertempuran, itu adalah kehendak dari Allah, maka semestilah kita patuh dan taat pada pemerintahan Al-Quran. Menjelaskan dalam surah An-Nisa yang berbunyi sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik untuknya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Hubungan baik dengan imperialis Inggris akan membantu dalam berkomunikasi dan juga mengambil peran umat Islam di tengah pemerintahan Inggris. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Syed Ahmad Khan adalah mengadakan dialog dengan masyarakat di India, khusus masyarakat Hindu dan Islam. Hasil dialog itu melahirkan suatu partai politik, yaitu The Indian National Congress, yang berdiri di tahun 1885. Organisasi tidak bertahan lama karena memakai bahasa Urdu dan Hindi sebagai bahasa partai. Madrasah di India, yaitu ada Universitas Muslim Al-Ghazali di India. Yang kedua ada Madrasah Dar Al-Ulum di India. Yang ketiga ada Sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College atau MAOC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fazli. Oke. Yang kedua ada sejarah pendidikan Islam di Bangladesh. Bangladesh adalah sebuah negara dunia ketiga dengan perjuangan dan masalah sendiri. Tapi mereka adalah negara yang unik, yang banyak ingin pergi untuk mencapai tingkat pengetahuan dunia yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Bangladesh terletak di Asia Selatan dan berbatasan dengan India di utara dan Teluk Bangladesh di timur dan barat. Hal ini dibagi lagi menjadi kecamatan atau zila dengan negara tetangga Burma dan India. Sejarah pendidikan Islam di Bangladesh dapat ditelusuri sejak berdirinya negara ini pada tahun 1947, yang merupakan bagian dari aspirasi umat Islam untuk mendirikan pemerintahan di mana mereka dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam Bangladesh.
Bangladesh mempertahankan kesatuan dengan Pakistan hingga 1971 ketika kaum Bengali di Pakistan Timur memisahkan diri untuk membentuk negara Bangladesh. Sejak itu, pendidikan Islam terus mengalami perkembangan di negara ini. Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia, merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi. Namun, pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat per kapita Bangladesh telah kemiskinan turun 20% sejak awal 1990-an. Negara ini dimasukkan sebagai salah satu bagian dari Next 11. Ibu kota Dhaka di wilayah urban lainnya menjadi penggerak utama di balik pertumbuhan ini. Secara geografis, negara ini berada di delta yang subur. Bangladesh mengalami banjir, muson, dan siklon. Bangladesh sebuah negara yang memiliki sejarah yang panjang, pernah menjadi bagian dari India, menjadi bagian negara Pakistan, dan akhirnya berdiri sendiri. Bangladesh diduduki oleh 90% rakyat beragama Islam dan menjadi negara kedua penganut Islam teramai. Tapi sedihnya Bangladesh tergolong dalam antara negara termiskin di dunia dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Syafiq. Yang ketiga itu ada negara pendidikan Islam di Pakistan. Pakistan muncul sebagai negara Republik Islam pada tanggal 14 Agustus 1947. Negara ini memiliki luas sekitar 796,95 km². Pakistan terdiri dari 4 provinsi, yaitu Punjab, Northwest Frontier, Provinsi Balochistan dan Sindh, dan beberapa unit penyatuan yang meliputi Islam, abad modal, wilayah Sindh, wilayah kesukaan federal, dan wilayah utara. Islam abad adalah ibu kota Pakistan yang terletak di bagian utara negara, di bagian bawah dari Margala ke dekat Rawalpindi. Adalah kota yang direncanakan dengan baik yang dibangun di awal 1960-an. Sejak kemerdekaan, upaya telah dilakukan untuk mengaitkan sistem pendidikan dengan kebutuhan. Semua konferensi pendidikan diselenggarakan pada tahun 1947 sesuai arahan pendiri Pakistan, yaitu Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Dia menyediakan pedoman dasar untuk pengembangan masa depan pendidikan dengan menekankan inter alia bahwa sistem pendidikan harus sesuai dengan jenis rakyat, konsonan dengan budaya, sejarah kita, dan menanamkan tertinggi rasa kehormatan, integritas, tanggung jawab, dan pelayanan tanpa pamrih bagi bangsa dan negara. Kesimpulan, sejarah pendidikan Islam di India, Bangladesh, dan Pakistan memiliki akar yang dalam dan beragam. Di India, Islam tiba pada abad ke-7 Masehi, dan pendidikan Islam berkembang melalui lembaga-lembaga seperti madrasah. Di Bangladesh, Islam juga memiliki sejarah panjang dengan pendidikan Islam tradisional yang didasarkan pada sistem pendidik pondok. Sementara itu di Pakistan, pendidikan Islam telah memainkan peran penting dan mengembangkan identitas nasional dengan lembaga-lembaga seperti Universitas Islam yang didirikan untuk mempromosikan pendidikan Islam. Sekian presentasi dari kelompok 9, kami akhiri